Apakah pohonmu tidak berbuah? Kalau begitu, kamu perlu mengetahui 6 teknik kuno ini yang akan membuat pohonmu bangkit sekali untuk selamanya dan dipenuhi buah dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Dan yang terbaik dari semuanya, kamu bisa melakukannya di rumah dengan barang-barang yang kemungkinan besar sudah kamu miliki. Jadi, jika kamu ingin mencapainya, tetaplah memperhatikan karena kita akan mulai sekarang juga. Dan kita langsung saja ke metode pertama. Dan ini mungkin adalah salah satu yang paling sederhana dari seluruh video, karena yang kita butuhkan hanyalah sepotong kawat, bisa menggunakan kawat biasa seperti ini. Dan cara melakukannya sangat mudah. Yang perlu kita lakukan hanyalah melilitkannya beberapa kali di sekitar cabang, dengan jarak sekitar 1 cm atau setengah inci di antara setiap lilitan. Seperti ini caranya. Jika cabangnya lebih tebal, kita cukup menggunakan lebih banyak kawat dan melakukan prosesnya sesuai dengan ukuran cabang. Untuk cabang kecil, dengan sesuatu seperti ini saja sudah lebih dari cukup. Setelah kita pasang, seiring cabang tumbuh dan membesar, kita akan melihat bagaimana kawat kecil ini mulai memberikan tekanan tertentu. Dan itulah yang memang kita inginkan. Lalu, apa yang terjadi ketika hal ini terjadi? Sangat sederhana. Pohon mengartikan tekanan kecil itu sebagai sinyal peringatan dan secara otomatis mengaktifkan respons bertahan hidup. Lalu, apa cara tercepat bagi pohon untuk memastikan kelangsungan hidupnya? Yang akan dilakukan pohon adalah mencoba bereproduksi. Dan justru karena itulah metode yang sangat sederhana ini bisa sangat meningkatkan pembungaan dan kemudian jumlah buahnya. Metode ini secara khusus biasanya sangat efektif pada tanaman jeruk dan banyak pohon buah lainnya, meskipun sebenarnya bisa diterapkan pada semua jenis pohon. Namun, khusus pada jeruk, saya telah melihat hasil yang benar-benar mengesankan. Ingat, kita tidak bermaksud mencekik cabang, hanya ingin memberikan sedikit peringatan kepada pohon. Tapi sekarang, metode berikutnya bahkan lebih menarik dari yang ini, jadi perhatikan bagaimana kami melakukannya. Ini mungkin salah satu metode yang paling dikenal dan paling efektif di seluruh video ini. Metode ini disebut anilado, pengulitan melingkar, tapi hati-hati, karena di sini harus dilakukan dengan benar. Metode ini selalu dilakukan pada cabang, tidak pernah langsung pada batang utama. Metode ini bisa dilakukan pada satu cabang saja atau beberapa cabang, tergantung pada ukuran pohonnya. Cara melakukannya sangatlah mudah. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuat 2 sayatan kecil melingkar di sekeliling cabang. Kedua sayatan ini harus berjarak sekitar 4 hingga 5 mm atau sekitar 1/4 inci. Setelah kedua sayatan dibuat, kita cukup mengangkat kulit kayu yang ada di antara keduanya. Dan inilah bagian yang paling penting. Kita tidak boleh terlalu dalam, tidak boleh mengikis kambium, dan juga tidak boleh sampai masuk ke dalam kayu. Kita hanya mengangkat kulit kayunya saja. Lalu apa yang terjadi ketika kita melakukan ini? Sangat sederhana, kita secara parsial menghambat aliran getah hasil fotosintesis, sehingga gula dan energi menumpuk di bagian atas cabang. Dan penumpukan itulah yang memicu reaksi yang memang kita inginkan. Pohon akan berusaha untuk bereproduksi, berbunga lebih banyak, dan kemudian menghasilkan buah dalam jumlah yang lebih besar. Faktanya, teknik ini sudah kami terapkan sekitar 2 bulan yang lalu. Dan lihatlah, hasilnya benar-benar luar biasa. Lihat betapa banyak buahnya. Supaya kamu tahu bahwa teknik-teknik ini memang benar-benar berhasil, tapi masih ada metode lain yang sangat menarik, dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dilakukan. Sekarang kita masuk ke metode ketiga, dan ini mungkin salah satu yang paling menarik di seluruh video, karena kali ini kita tidak akan memotong ataupun menggunakan kawat. Satu-satunya yang akan kita lakukan adalah memaksa sedikit pembukaan pada salah satu cabang, dan caranya sangat mudah. Cukup pegang salah satu bagian cabang dan perlahan-lahan tekuk ke bawah sampai terasa sedikit tegang. Seperti ini caranya. Seperti yang terlihat di video, kita bisa menggunakan tali dan beberapa sekrup yang dipasang di tepi pot untuk menjaga ketegangan itu tetap stabil. Dan jika kita bekerja langsung di tanah, kita lakukan persis sama, hanya saja kita dibantu dengan tongkat atau besi yang ditancapkan ke tanah. Yang penting di sini adalah menjaga sedikit ketegangan itu selama beberapa waktu. Lalu apa yang terjadi ketika kita melakukan ini? Tepat sama seperti pada metode sebelumnya. Pohon menganggap ada sesuatu yang terjadi dan merespons dengan mencoba bereproduksi. Itulah sebabnya metode ini sangat meningkatkan pembungaan dan kemudian jumlah buahnya.
Faktanya, metode ini biasanya sangat efektif pada pohon-pohon yang sangat subur, yaitu pohon yang tumbuh sangat pesat setiap tahun tetapi hampir tidak pernah berbuah. Dan ingat, ini bukan untuk membiarkan cabang-cabang tetap melengkung selamanya. Begitu pohon mulai bereaksi dan berbuah, kita lepaskan tali-tali itu dan selesai. Tapi sekarang kita akan membahas metode yang bahkan lebih sederhana dan banyak orang melakukannya tanpa tahu mengapa itu berhasil. Metode ini mungkin salah satu yang paling unik dan efektif dari semuanya, karena yang akan kita lakukan hanyalah membuat jendela kecil di cabang. Kita akan membutuhkan pisau yang sangat tajam dan akan membuat sayatan kecil sekitar 2 cm atau sekitar 1 inci. Tidak perlu terlalu dalam atau merusak cabangnya. Yang kita cari adalah menimbulkan luka kecil yang terkontrol. Jika cabangnya lebih tebal, kita cukup membuat jendela yang sedikit lebih besar agar efeknya sebanding dengan ukuran cabang. Setelah sayatan dibuat, kita sudah mengangkat kulit dan sebagian kambium. Dan yang sangat penting, ini tidak dilakukan pada seluruh pohon. Kita bisa melakukannya hanya pada beberapa cabang atau maksimal sekitar 50% dari pohon. Lalu apa yang terjadi ketika kita membuat jendela kecil ini? Sangat sederhana. Pohon mendeteksi bahwa ia mengalami sedikit kerusakan lokal dan secara otomatis mengaktifkan mekanisme responsnya. Dengan kata lain, pohon memahami bahwa ada sesuatu yang terjadi dan mulai mengerahkan energi serta sumber daya untuk memastikan kelangsungannya. Dan apa salah satu cara pohon melakukannya? Dengan mencoba bereproduksi, berbunga, dan meningkatkan produksi buah. Nah, setelah jendela dibuat, kita bisa mengoleskan sedikit lidah buaya pada luka tersebut. Meskipun ini tidak wajib, sangat disarankan karena membantu menjaga area tetap terlindungi, terhidrasi, dan sangat mengurangi risiko infeksi. Tapi jika menurutmu ini sudah menarik, tunggu dulu, karena metode berikutnya bahkan lebih mengejutkan, dan ketika dikombinasikan dengan yang sebelumnya, hasilnya bisa benar-benar mengesankan. Dan sekarang kita lanjut ke metode berikutnya, dan ini mungkin adalah salah satu yang paling unik di seluruh video, karena kali ini kita akan menggunakan sesuatu yang sesederhana sekrup atau paku. Meskipun terdengar aneh, saya jamin ini adalah salah satu metode paling efektif ketika sebuah pohon benar-benar berhenti tumbuh dan tidak mau berproduksi. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mendisinfeksi sekrup atau paku tersebut. Kita bisa melakukannya dengan alkohol atau cukup memastikan bahwa sekrup atau paku tersebut benar-benar bersih. Setelah siap, kita pilih salah satu bagian batang utama. Ini penting. Kita tidak boleh melakukannya pada ranting yang tipis karena bisa merusaknya tanpa mendapatkan efek yang kita inginkan. Sekarang, cukup masukkan sekrup beberapa sentimeter, kira-kira antara 2 hingga 3 cm atau sekitar 1 inci. Tidak perlu menembus pohon atau menyebabkan kerusakan yang berlebihan. Lalu apa yang terjadi ketika kita melakukan ini? Sangat sederhana. Pohon mendeteksi adanya sedikit luka, lalu aktif dan mulai bereaksi. Dan apa salah satu cara tercepat yang dimilikinya untuk bereaksi? Dengan mencoba bereproduksi, yaitu dengan berbunga dan berbuah. Dan justru karena itulah metode ini bisa sangat meningkatkan kemungkinan pohon berbunga dan berbuah. Tapi sekarang kita masuk ke teknik terakhir, karena tidak ada gunanya membangunkan pohon jika setelah itu kita tidak memberinya apa yang benar-benar dibutuhkan untuk berbuah. Dan disinilah peran kalium masuk. Kalium inilah yang akan memastikan semua yang telah kita lakukan sejauh ini benar-benar berubah menjadi buah. Untuk pohon dalam pot, kita akan membutuhkan 1 liter air, yaitu kira-kira 1/4 galon. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan abu kayu, 1 sendok makan bubuk kayu manis, dan terakhir 1 sendok makan molase tebu. Setelah semua bahan dimasukkan, cukup aduk hingga benar-benar tercampur rata, lalu siramkan campuran ini ke tanaman. Kamu bisa mengaplikasikan ini kira-kira sekali sebulan. Dan jika pohonnya ditanam langsung di tanah, cukup kalikan saja takarannya dengan 4. Dan disinilah semuanya mulai membuahkan hasil. Setelah membangunkan pohon dengan 5 teknik sebelumnya, tambahan ini akan memberikan kalium dan nutrisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan buah dan benar-benar berproduksi. Karena seringkali masalahnya bukan pohon tidak berbunga, melainkan setelah itu tidak mampu mempertahankan bunga tersebut, sehingga buahnya akhirnya rontok. Dan justru tambahan inilah yang bisa menjadi pembeda antara hanya beberapa buah dengan pohon yang benar-benar penuh dengan buah.
Sekarang saya sangat ingin kamu meninggalkan komentar tentang dari mana kamu menonton kami dan terutama pohon buah, apa yang sedang kamu alami masalah. Karena saya benar-benar membaca semua komentar kalian. Dan tentu saja, jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe ke channel ini, dan bagikan kepada seseorang yang juga mencintai pohon buah seperti kamu. Salam dan sampai jumpa di video berikutnya.